Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Melanjutkan pembahasan yang tertunda pada pertemuan sebelumnya, masih membahas tentang isim-isim yang dinasobkan. Untuk isim yang dinasobkan, kita telah membahas 5 macam yang semuanya diawali oleh kata maf'ul. Yang pertama yaitu maf'ul bihi, yang kedua maf'ul fi, yang ketiga maf'ul li ajli, yang keempat maf'ul ma'ah, dan yang kelima maf'ul mutlak. Sekarang yang keenam dari isim-isim yang status i'rabnya nasab, yaitu hal. Ibnu Ajurum mengatakan, huwal ismul mansubul mufassiru liman bahama minal hayat. Bahwa hal adalah isim nasab yang menjelaskan keadaan yang masih samar. Berarti di sini kata kuncinya adalah menjelaskan keadaan. Nahu qaulika, contoh ucapanmu, ja'a Zaidun raqiban. Zaid telah datang dengan berkendaraan. Karena bisa saja seseorang itu datang misalnya dengan berjalan, atau dengan tertawa, dengan sedih, dan lain sebagainya. Maka dengan hal ini menjelaskan keadaan seseorang yang sebelumnya mungkin masih samar. Contoh lain, raqibtul farasa musrajan. Aku naik kuda yang berpelana. Karena bisa jadi sebuah kuda mungkin yang orangnya ahli tatkala menaikinya tanpa pelana. Tapi di sini ia menjelaskan bahwa ia naik kuda dengan berpelana. Contoh lain, laqitu Abdallahi raqiban. Aku bertemu dengan Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Syarah atau penjelasan bahwa hal yaitu isim mansub yang menjelaskan keadaan isim sahibul hal yang posisinya masih samar. Nah, mungkin timbul pertanyaan, yang dijelaskan tuh apa? Yang masih samar tuh siapa? Maka di sini bahwa hal ini menjelaskan keadaan yang masih samar dari sahibul hal. Nah, di manakah letak sahibul hal? Sahibul hal ini letaknya sebelum hal. Contoh, laqitu Abdallahi raqiban. Saya bertemu dengan Abdullah dalam keadaan berkendaraan. Maka di sini kita bisa menentukan bahwa fiilnya laqiya, tu fa'il, Abdullah maf'ul bihi, dan raqiban hal. Nah, di sini bahwa raqiban menjelaskan sahibul hal. Manakah sahibul halnya? Nah, di sini kita bisa menentukan, bisa jadi yang namanya sahibul hal itu adalah Abdullah yang ia posisinya sebagai maf'ul bihi, atau bisa juga tu fa'il. Oleh karena itu bahwa kita bisa menentukan sahibul hal ini tergantung redaksi kata atau tergantung orang yang mengucapkan. Atau ketika kita sedang ngobrol maka tergantung keadaan. Kemudian syarat hal dan sahibnya.
Wala yakunul halu illa nakiratan. Pada prinsipnya bahwa yang namanya hal itu mesti nakirah. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yakunu illa ba'da tamamil kalam. Bahwa hal itu akan terjadi setelah katanya atau kalimatnya sempurna. Nah, sebuah kalimat disebutkan sempurna apabila ada fi'il, kemudian fa'il. Atau terkadang ada maf'ul bihi. Yang kedua, sebuah kalimat sempurna apabila terdiri dari mubtada dan khobar. Yang ketiga, syarat terbentuknya hal, wala yakunu sahibuha illa ma'rifatan. Nah, sahibnya atau isim yang atau kata yang terletak sebelumnya, sebelum hal, atau kata yang menjelaskan keadaan tersebut, yaitu menjelaskan sahibul hal, itu mesti ma'rifah. Macam-macam hal. Hal itu kurang lebih ada 9 macam. Yang pertama, hal bisa dibentuk dari isim dhahir. Maksud dari isim dhahir ini adalah isim mustaq, alias yang bertasrif. Bisa berbentuk isim fa'il atau isim maf'ul. Nah, contoh yang dibentuk dari isim fa'il, pesawat itu kembali dengan selamat. Adat di sini dia fi'il, ta'irah dia fa'il, dan salimatan adalah hal. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwa sahibul halnya adalah ta'irah. Yang kedua, hal terkadang dibentuk dari masdar nakirah atau isim jamid nakirah. Contohnya kata baghtah. Dalam kalimat hatalatil amtaru baghtatan. Hujan itu turun dengan tiba-tiba. Nah, di sini hatalat fi'il, al-amtar fa'il, dan baghtah dia hal. Dan perlu diketahui bahwa setiap kata baghtah itu pasti statusnya hal. Dalam kalimat apapun. Dan dia senantiasa mansub. Yang ketiga, pada asalnya bahwa hal harus nakirah. Tetapi terkadang dia ma'rifah. Dikatakan ma'rifah bisa diawali dengan alif lam atau dia mudhaf. Tetapi hal ini sangat jarang sekali terjadi hal kondisinya ma'rifah. Contoh hal berbentuk ma'rifah yaitu ijtahid wahdaka. Bersungguh-sungguhlah kamu sendirian. Nah, ini kata hikmah ya. Artinya kalau kita ingin sukses,
ingin paham apapun yang kita mungkin profesi yang digeluti, kalau kita ingin mahir, ingin mampu, ingin bisa, ingin standar dengan yang lain, maka kita harus bersungguh-sungguh. Baik. Nah, di sini kata ijtahid dia fiil amr, tentunya ada fiil fa'il. Nah, kemudian wahdaka. Nah, di sini wahdaka itu asal katanya wahdun, nyambung dengan isim dhamir ka, sehingga dibaca wahdaka. Dan semua kata wahdun ini ketika ia nyambung dengan isim dhamir, itu posisinya dalam keadaan hal. Dan dibaca seperti ini. Wahdaka, wahdaha, wahdahu. Dan ketika dia nyambung dengan dhamir mutakalim, maka dibacanya wahdi. Contohnya, ajtahidu wahdi. Saya bersungguh-sungguh dengan sendiri. Yang keempat, dari macam-macam hal, bahwa hal juga bisa dibentuk dari syibhu jumlah. Di sini bisa dengan dhorof atau jar majrur. Contoh dhorof, ra'aitu ta'irata bainas sahabi. Saya telah melihat pesawat itu berada di antara awan-awan. Nah, di sini bahwa baina itu posisinya atau statusnya hal, dan bisa juga kita mengatakan maf'ul fi, dhorof. Di sini mengandung beberapa keadaan. Dan dari segi tulisan dia contoh maf'ul fi, tetapi dari segi makna bisa juga dimaknai hal. Kenapa? Karena ia sedang menerangkan keadaan, yang mana sahibul halnya yaitu ta'irah. Yang kelima, bahwa hal ini bisa dibentuk dari jumlah ismiyah atau fi'liyah. Hanya saja harus diperantarai oleh huruf wawu. Oleh karena itu, ini yang disebut dengan wawu hal. Dan kita telah mempelajari di macam-macam wawu, atau ini termasuk ma'ani wawu. Yang pertama, wawu itu bisa termasuk ke dalam kategori wawu qasam, yaitu yang menjarkan isim dhahir. Kemudian ada wawu ataf, dan kemarin kita mempelajari wawul ma'iyah. Dan sekarang yang keempat dari ma'ani huruf wawu adalah wawu hal. Contohnya, istaiqadtu wasyamsu sati'atun. Saya bangun di pagi hari ketika matahari sedang terbit. Nah, di sini bahwa istaiqadtu fi'il fa'il, kemudian wawunya, nah ini wawu hal. Dan syamsu ini adalah mubtada, sati'atun khobar. Yang keenam, ini ada kaitannya dengan yang kelima, bahwa dari macam-macam hal bisa juga dibentuk itu dengan wawu plus isim dhamir. Dan ini mungkin yang sering kita temukan dalam Al-Quran.
Yang mana untuk poin yang keenam ini disyaratkan harus mengandung pengikat yang mengikat antara jumlah dengan sahibul hal. Dan pengikat ini bisa berupa huruf wawu, yaitu yang dinamakan dengan wawu hal, atau domir saja, atau wawu dan domir. Tetapi dalam prakteknya atau kebanyakan dalam ayat Quran bahwa ada wawu dan domir. Inilah pengikatnya. Bisa wahwa atau wahum. Nah, di sini contohnya, ini bukan ayat Quran ya. Sarat tiflu wa huwa yabki. Anak kecil itu berjalan sambil menangis. Nah, di sini kelebihan kita mengetahui status kalimat. Di sini kita nggak usah mengulang seperti ini. Anak kecil itu telah menangis, sedangkan anak kecil itu telah berjalan dan dia menangis. Itu mungkin terjemah secara perkata. Tetapi dengan kita mengetahui hal, maka ini kita akan mampu menerjemahkan dengan enak dan betul menurut grammarnya. Sarat tiflu wa huwa yabki. Anak kecil itu berjalan sambil menangis. Yang ketujuh, bahwa dari macam-macam hal terkadang berada di depan sahibul hal. Nah, ini pun dari kekecualian bahwa dalam teorinya yang namanya hal itu berada setelah sahibul hal, tetapi bisa saja dikedepankan atau mendahului sahibul hal. Contohnya musri'an sar rajul. Lelaki itu berjalan dengan cepat. Ini pun boleh. Yang kedelapan, terkadang hal lebih dari satu. Contoh, hadarat qaidu dhafiran dhahikan. Panglima itu datang dalam keadaan menang dan tertawa. Terakhir, bahwa yang namanya hal ini terkadang dibuang sahibul halnya, tapi ada dalam benak kita. Contohnya, kita terkadang mungkin ditanya, bagaimana engkau datang? Kita mungkin ingin menghemat kata, atau mungkin terkadang jarang gak mau panjang lebar dari jawaban. Cukup kita menyebutkan satu kata saja, yaitu sebagai halnya. Contoh, rakiban. Ini sebagai jawaban dari pertanyaan bagaimana engkau datang. Kaifa ji'ta? Maka jawabannya ji'tu rakiban. Itu dia kurang lebih pembahasan tentang hal. Mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiikum.